Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah SWT. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yakni iman kepada Rasulullah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wabil Qur'ani imama wa hukma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk bab pertama di semester 1 untuk persiapan UAS semester 1, di sini kita akan membahas pengertian iman kepada Rasulullah, kemudian ciri-ciri seorang rasul, kemudian jumlah rasul, mukjizat setiap rasul, dan tanda beriman kepada Rasulullah. Nah, tujuan dari kita mempelajari iman kepada Rasul, kita masih ada kaitannya dengan materi kemarin, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya ini bagian dari serangkaian rukun iman, yang mana yang kita ketahui adalah rukun iman ada 6. Di sini kita akan membahas iman kepada Rasulullah. Nah, di sini tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, memasuki kepada pengertian iman kepada Rasulullah, sebelumnya kita juga sudah bahas bersama berkaitan dengan pengertian daripada iman. Iman yakni diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diterapkan dengan perilaku. Nah, itulah pengertian daripada iman. Di sini iman kepada Rasulullah berarti mempercayai bahwa Rasulullah adalah orang yang diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Allah yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Bagaimana yang kita ketahui ada hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Kemudian di sini perbedaan nabi dan rasul. Nah, di sini nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Nah, sedangkan rasul itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu yang selain untuk dirinya sendiri, namun rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi bedanya, kalau nabi hanya untuk diri sendiri, sedangkan rasul selain untuk diri sendiri, beliau juga berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, tugas para rasul adalah sama. Yang pertama, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya, kemudian menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya, sebagaimana kalam Allah, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Nah, di sini para rasul menyuruh umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah, ya, dan menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena memang yang dinilai oleh Allah adalah dari hambanya dari segi ketakwaan. Kemudian menyeru kepada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pengkultusan terhadap para rasul. Kemudian yang keempat, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepadanya sebagai pedoman hidup. Jadi jelas Allah menurunkan kitab Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai tuntunan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju akhiratnya Allah kelak. Jadi kita tidak hanya membaca Al-Quran, tapi kita pahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian ciri-ciri seorang rasul, yakni laki-laki, kemudian mempunyai akal yang sempurna, dan ini yang terpenting, berjiwa ismah. Ismah di sini artinya jiwa yang mampu mengendalikan diri dari berbuat dosa, kemudian berasal dari keturunan yang baik. Selanjutnya, hak-hak nabi dan rasul, yaitu yang pertama, ditaati dan diikuti segala sunnah, keputusan dan ketetapannya. Nah, ini sebelumnya sudah kita bahas bab pertama yang kita bahas, yaitu taat kepada aturan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemerintah. Nah, di sini hak-hak Nabi dan Rasul itu kita wajib mentaati dan kita mengikuti segala sunnah, keputusan dan ketetapannya. Kemudian yang kedua, dicintai dengan melaksanakan ajarannya. Kemudian yang ketiga, dihormati sesuai dengan kedudukannya. Dan keempat, mencintai sahabat dekatnya serta keluarganya. Yang kelima, senantiasa membacakan sholawat atas dirinya. Jadi kita harus sering-sering bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian di sini kita membahas jumlah Rasul. Imam Ahmad dari Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis bahwa jumlah Nabi itu berjumlah 124.000, sedangkan Rasul berjumlah 315 orang. Nah, sedangkan Rasul yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran itu ada 25 orang, sebagaimana yang telah kita ketahui ya. Nah, ini dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, yaitu Khatmil Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk mukjizat, apa sih itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan dan hukum sebab akibat yang dikaruniakan Allah kepada Rasulnya. Nah, contohnya di sini mukjizat para Rasul. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Ketika itu Raja Namrud marah ya ketika Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti ajaran yang dianut oleh Raja Namrud. Bahkan Nabi Ibrahim dengan lantang mengucapkan Qul huwallahu ahad. Nah, ketika Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya, nah ketika Nabi Ibrahim dijatuhkan, kemudian berada di api yang amat sangat menyala, lalu Allah menurunkan mukjizatnya, dijadikanlah api itu menjadi barda wa salama, menjadi api yang dingin ya. Kemudian yang kedua, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar yang memakan habis ular ciptaan tukang sihir Raja Fir'aun ya. Kemudian Nabi Isa yang mampu membuat burung dari tanah. Masya Allah, ini qadarullah. Kemudian terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang terbesarnya yakni adalah Al-Quran ya, sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kemudian diajarkan kepada umatnya, kepada kita, yang isi kandungannya serta keindahan bahasanya tidak ada yang menandingi. Dan itu salah satu keistimewaan Al-Quran. Selanjutnya yaitu tanda beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, ini kalian perlu kalian cek dalam diri kalian masing-masing. Apakah poin-poin ini terdapat dalam diri kalian? Yang pertama di sini mempercayai para rasul. Yang pertama, manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia ya, jadi manusia pilihan. Kemudian yang kedua, wajib mempunyai sifat mulia. Nah, ini sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik, artinya jujur ya, karena dengan jujur kalian menjadi hebat ya. Kemudian amanah, artinya jujur atau dapat dipercaya. Ketika kita mendapatkan amanah, maka kita harus menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu amanah yang harus kita jalankan. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan risalah Allah. Ketika kita disampaikan sesuatu, maka kita sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun itu satu ayat. Fatonah, artinya pertama yaitu cerdas. Itu bagian dari sifat yang wajib bagi Rasul. Itu bagian dari sikap mental. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ada yang termasuk ulul azmi, nabi dan rasul yang memiliki kesabaran. Ulul azmi di sini artinya nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa selama melaksanakan tugas risalahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita singkat bisa mimin ya, biar kita mudah mengingatnya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad adalah penutup seluruh nabi dan rasul dan bertugas menyempurnakan agama. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Bahwasanya sungguhnya Rasul Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian kalau untuk sikap lahirnya di sini menaati risalah yang disampaikan Rasul.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasyr ayat 7, yang artinya di sini apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Rasul maka kita laksanakan, kita ikuti. Kemudian di sini melaksanakan seruan Rasulullah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah, karena dosa yang paling besar tingkatannya adalah menyekutukan Allah. Nauzubillah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah giat dan rajin bekerja. Nah, di sini dalam hadis dikatakan tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi SAW makan hasil usahanya sendiri, ya. Jadi lebih usaha. Kemudian kita barengi dengan doa. Kemudian yang keempat, selalu mengingat dan memahami berperilaku sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi teladan yang sebaik-baiknya teladan yakni Rasulullah SAW. Bahkan bisa digambarkan bahwa akhlak Rasul itu bisa digambarkan seperti Al-Quran. Jadi sudah sebaiknya kita menjadikan panutan kita teladan terbaik yakni Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi kita setiap hari harus mengupgrade keimanan kita. Caranya gimana? Dengan terus meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memelihara dan meningkatkan iman dan takwa, ya. Yang tadinya hanya wajib kita tambah dengan sunnah. Nah, itu bisa memelihara bahkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, inilah salah satu kalian ketika belajar meskipun dalam kondisi pandemi ini yang belum usai, tapi kalian tetap mencari ilmu. Maka itu bagian daripada contoh beriman kepada Rasul-Rasul Allah, karena itu bagian daripada untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Karena ketika kita beramal harus didasari dengan ilmu. Kemudian, nah, mungkin untuk materi kali ini kita sudah selesai satu bab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini tidak ada tugas. Kalian cukup mengabsen di materi, di bawah materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.